Di dalam kubur hadirin yang mulia, tak ada kita ditanya, "Hai fulan, sudah aku berikan engkau umur 70 tahun. Kenapa tidak kau cari fulan harta sebanyak-banyaknya?" Tak ditanya. Tak ada malaikat marah kepada kita, mencambuk diri kita di dalam kubur. Dikatakan suja'ul aqqa, ular yang akan membelit daripada orang yang meninggalkan sholat. Dikatakan malaikat akan memukul kepala setiap orang yang meninggalkan sholat di dalam kuburnya. Maka dihentakkan satu buah pukulan, maka terbenam sebanyak 70 hasta ke dalam bumi. Pecah kepalanya, kemudian muncul lagi, dipecahkan lagi kepalanya. Mulia, ini untuk siapa dari mulia? Bapak Ibu hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apakah perkara yang paling dekat dengan kita?" Maka murid-muridnya menjawab, "Yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita." Ada yang menjawab, "Yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita." Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih mengatakan, semuanya adalah benar. Namun sesungguhnya yang paling dekat dengan kita ini adalah kematian. Yang paling dekat dengan bapak-bapak dan ibu-ibu serta dengan diri saya adalah kematian. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Inna malakal mauti la yunzar fi wujuhil 'abdi kulla yawmin 70 marrah 70 nadratan." Sesungguhnya malaikat maut itu, hadirnya mulia, sesungguhnya malaikat maut itu memandang wajah setiap hamba setiap hari sebanyak 70 kali. Jadi malaikat maut itu, hadirnya mulia, memandang wajah seorang hamba setiap hari 70 kali. Kalaulah kita bagikan 24 jam dibagi 70 kali, maka kurang lebih setiap 21 menit maka malaikat maut memandang wajah kita. Maka di riwayat yang lain dikatakan malaikat maut itu sampai terheran-heran sama kita. Ini orang sudah jelas-jelas nyawanya masih, ini orang sudah jelas-jelas nyawanya mau dicabut, tapi masih bisa ketawa-ketawa. Hadirin yang mulia, kalau seandainya ada seorang terpidana, orang yang dinyatakan bersalah, kemudian dipukul palu oleh hakim, maka si fulan akan dijatuhkan hukuman mati. Si fulan akan dijatuhkan hukuman mati. Maka hadirin yang mulia, apapun makanan yang ada di hadapan dia, apapun harta yang akan diberikan kepada dia, maka sedikit pun dia tidak akan berhadiah dengan apa yang dihadapkan kepada dia. Kenapa hadirin mulia? Tak sanggup lagi dia menikmati benda ini karena dia memikirkan kematian dia. Sebentar lagi aku mau dihukum mati. Terngiang-ngiang. Kita sering nih, beberapa waktu yang lalu dihebohkan dengan kisah pembunuhan terhadap satu orang ajudan petinggi Polri. Tahu semua apa ya? Itu orangnya, Bu, Pak, sudah dijatuhkan hukuman mati, tapi sampai sekarang belum mati. Lah orang yang tidak dijatuhkan hukuman mati oleh hakim, mungkin kemarin sudah ada yang mati. Begitulah kehidupannya dari mulia.
Nah, sekarang orang yang sudah dijatuhkan hukuman mati tapi belum mati, hati dia penuh rasa ketakutan. Sebentar lagi aku mati, sebentar lagi aku mati. Nah, kita dengan mulia yang tidak dijatuhkan hukuman mati, tanpa terasa kita ketawa-ketawa, kadang-kadang kita bermaksiat, naudzubillah min dzalik, kadang-kadang lalai, sanggup meninggalkan sholat, padahal tahu-tahu yang dijatuhkan hukuman mati tidak mati-mati, yang kita tidak dihukuman mati tahu-tahu mati duluan. Maka hadirin yang mulia, Nabi SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang mulia. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan mempersiapkan apa-apa yang akan dibawa setelah kematiannya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan mempersiapkan apa-apa yang akan dia bawa setelah kematiannya. Maka dari mulia, setelah kematian tak ada yang dibawa kecuali dua perkara saja: iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Karena baik imannya, banyak amal solehnya, maka dia akan senang selama-lamanya. Tapi kalaulah jelek imannya dari yang mulia, jelek pula amal solehnya, maka dia akan susah selama-lamanya. Walaupun hari ini hadirin yang mulia, kita punya rumah yang bertingkat-tingkat yang harganya miliaran rupiah. Ya, kalaulah kita punya kendaraan yang bagus, sebagus-bagusnya yang harganya miliar rupiah, maka hadirin yang mulia, sedikit pun kebendaan yang kita miliki, sedikit pun pangkat dan jabatan yang kita miliki dari mulia, tidak akan menyelamatkan kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kubur hadirin mulia, tak ada kita ditanya, hai fulan, sudah aku berikan engkau umur 70 tahun, kenapa tidak kau cari fulan harta sebanyak-banyaknya? Tak ditanya. Tak ada malaikat marah kepada kita, mencambuk diri kita di dalam kubur. Dikatakan suja'ul aqqa, ular yang akan membelit daripada orang yang meninggalkan sholat. Dikatakan malaikat akan memukul kepala setiap orang yang meninggalkan sholat di dalam kuburnya, maka dihentakkan satu buah pukulan, maka terbenam sebanyak 70 hasta ke dalam bumi. Pecah kepalanya, kemudian muncul lagi, dipecahkan lagi kepalanya. Mulia, ini untuk siapa dari mulia? Untuk orang yang meninggalkan sholat, bukan untuk orang yang telah hadir yang mulia, untuk orang yang tidak sukses ketika di dunianya, bukan orang yang disiksa oleh malaikat. Ini adalah orang yang tidak berhasil di dalam dunianya ketika diberikan umur yang panjang, tapi tak sempat mengumpulkan harta, tak sempat jadi pejabat. Bukan. Siapapun dia hadir yang mulia, mau orang kaya kah dia, mau orang miskin kah dia, mau pejabat kah dia, mau kuli kah dia, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, punya harta dia tak punya harta kah dia, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, kalau sempurna imannya, baik amalnya, maka dia akan senang selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, hal yang paling penting dalam diri kita ini adalah mempersiapkan segala sesuatu sebelum kematian kita. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang, tempat menanam apa-apa yang akan kita petik hasilnya di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, kami alhamdulillah ada 4 pasang. 4 pasang nih, kami laki-lakinya di sini di rumah Pak Dika, yang ibu-ibunya ada di rumah Pak Dika sekarang. Nah, insya Allah
kami mengundang ibu-ibu sekalian yang hadir di sini seluruhnya nanti sore jam 4:30 untuk hadir di rumah Pak Dika. Tahu ya? Tahu ya? Pak Dika nih, kenal ya? Nah, kami tunggu nanti berjumpa bersama istri kami di rumah Pak Dika. Kami 4 pasang dari Jambi, Pak, dari Jambi. Nah, kami datang ke kampung Bapak ini. Sebelumnya kami di Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Nah, kami sisakan waktu selama 15 hari belajar meninggalkan perkara dunia, belajar meninggalkan kampung halaman, belajar meninggalkan anak, belajar meninggalkan pekerjaan. Kenapa dari mulia belajar ditinggalkan? Karena perkara-perkara keberadaan ini yang mulia, perkara-perkara keduniaan ini kalau tidak kita tinggalkan, dia pun akan meninggalkan kita. Anak, istri, suami. Kalaulah tidak kita tinggalkan dia, maka dia akan meninggalkan kita. 2 pilihan saja. Kalau kita yang meninggal duluan, maka mereka yang meninggal duluan. Nah, anak pun begitu. Kalau dia yang meninggal duluan, maka kita meninggalkan duluan. Maka kami tinggalkan kampung halaman kami sementara, kami tinggalkan anak-anak kami sementara, biar dia belajar, biar anak-anak kami itu belajar bahwa yang menghidupkan mereka, yang memelihara mereka ini adalah Allah. Biar mereka belajar, jangan mereka bergantung kepada orang tuanya. Kalau mereka bergantung kepada orang tuanya, lama-lama bisa merusak keyakinannya. Wah, aku ini bisa hidup begini ya karena ada orang tuaku lah. Kalau tidak ada orang tuaku ya susahnya aku. Kalau orang tuaku tidak ada, mungkin tidak jadi apa-apa. Padahal hadirin yang mulia, berapa banyak anak yatim piatu, Pak, Bu, tidak punya bapak, tidak punya mama, tapi jadi orang sukses. Banyak kan? Maka ini kami nak belajar meninggalkan sehingga anak-anak itu tidak bergantung kepada orang tua. Nah, kami pun begitu dengan rasa yang sedih juga meninggalkan daripada anak, meninggalkan daripada kampung halaman. Bukan tidak sedih juga, tapi kami belajar juga meninggalkannya. Nah, ditinggalkan sementara. Apabila kita tinggalkan mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun akan bertemu dengan mereka di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita rusak keyakinan hadirin yang mulia kepada anak kita nih, bahwa yang membesarkan mereka ini adalah kita, yang memberi makan mereka ini adalah kita. Sebentar Bu, sebentar Pak. Waktu kita meninggal nangis. Sudah kita meninggal, punya harta yang banyak, anak berebut harta. Dan sedikit kakak beradik, Bu, Pak, kita dengar di TV itu bunuh-bunuhan, saling bunuh-bunuh gara-gara berebut harta waris. Dan teguran, berikut gara-gara apa? Gara-gara harta waris. Kenapa? Karena ini anak-anak ditinggalkan benda-benda dunia, tapi tidak ditinggalkan ilmu agama. Kita pernah dengar baca Quran ketika Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal. Maka apa yang dia katakan kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah wahai anak-anakku setelah kematian aku? Ini yang dirisaukan Nabi Yakub. Tak ada Nabi Yakub bilang, kamu jangan khawatir nak, kalau nanti aku meninggal, aku tinggalkan engkau ruku yang di sebelah situ, aku tinggalkan kedai yang di sebelah sana, aku tinggalkan sawah yang di sebelah sana. Tak ada. Tapi Nabi Yakub katakan apa? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kalau nanti aku meninggal, kira-kira apa yang akan kalian engkau sembah? Ini yang dirisaukan. Maka kita sama-sama belajar dari yang mulia. Hari ini kita persiapkan diri kita untuk kematian kita. Apa yang kita tinggalkan dari yang mulia kepada anak, kepada istri, kepada diri kita, hanya satu perkara saja. Satu perkara ini kalau kita tinggalkan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada keluarga kita, maka insya Allah kita akan bertemu sama-sama di surganya Allah Ta'ala. Apa itu? Iman yang betul, keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka insya Allah Bapak sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita semua.
mulia, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kekurangan saya yang sampai saat ini masih belajar. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka